kalau belajar dari gugatan yang terdahulu Cak Soleh, MK kemudian menerima gugatan Cak Soleh dan tidak menaikkan BPJS, apa secara substansi hukumnya? Pertama, kita mendalilkan bahwa satu BPJS ini mestinya tidak diwajibkan buat warga. BPJS itu adalah asuransi sosial, bukan asuransi profit seperti asuransi swasta yang lain kan itu. Sehingga ini bukan sebuah kewajiban negara. Kewajiban negara itu hanya menyediakan fasilitas kesehatan. Oh, di setiap kabupaten itu ada rumah sakit. Saat itu kalau tidak salah memang ada anjuran wajib ikut BPJS, kalau tidak kesulitan mendapat pelayanan yang lain, kependudukan, KTP sulit, ngurus. Ya itu memang wajib. Memang wajib. Itu memang diamanatkan di dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang jaminan sosial. Tapi pelayanan itu apa tetap terganggu bagi mereka yang tidak ikut BPJS hari ini misalnya? Ada laporan enggak? Buktinya sampai sekarang saya tidak ikut BPJS. Tidak ikut BPJS. Itu menurut saya tidak ikut karena bagian dari protes saya aja kepada negara ini. Apa pernah ada laporan misalnya ada orang mengurus pelayanan administrasi kemudian sampai sekarang masih belum dijalankan. Mestinya aturan itu berlaku sejak 1 Januari 2019. Itu sudah harus berjalan itu. Siapa yang misalnya tidak ikut BPJS, dia akan kesulitan ngurus kependudukan misalnya KTP, KK dan lain-lain. Dan itu memang amanat. Itu yang saya tidak setuju. Ini yang bikin BPJS jebol triliunan setiap tahun ya gara-gara itu. Konstruksinya begini. Karena BPJS itu asuransi sosial, maka mestinya tidak wajib bagi masyarakat. Yang mau ikut silakan, enggak. Satu. Yang kedua, BPJS itu harusnya hanya ngurusi orang miskin. Orang miskin yang dia tidak mampu ikut asuransi swasta, orang miskin yang dia kalau mau bayar secara profesional di rumah sakit dia tidak mampu kena 20 juta, 30 juta, maka dia di-cover oleh BPJS. Karena sebagian besar dananya sudah diproteksi oleh negara, begitu maksudnya, disubsidi oleh negara. Kita bayar negara, kita bayar pajak segala macam, impact-nya kita mendapatkan itu, tapi hanya untuk orang miskin. Jadi orang yang mampu, dia mau ikut BPJS di situ, ya kan, dengan dia membayar, dia dapat subsidi pemerintah. Orang yang tidak mampu dapat full subsidi pemerintah. Tapi yang berjalan tidak. Semua diwajibkan. Semua diwajibkan. Nah, akhirnya orang-orang kaya daripada dia ikut asuransi swasta, bayarnya mahal, ya lebih baik ikut BPJS. Saya mau ganti ring jantung, saya mau cuci darah mahal, ya sudah ikut BPJS. Jebol kakaknya BPJS, model kayak begini kan itu. Kalau saya berpendapat BPJS gak usah ngurusi orang kaya. Orang kaya itu biar dia bayar sendiri. Kalau tidak ya ikut asuransi swasta gitu. Gak usah ngurusi gitu. Tapi BPJS gak mau. Pemerintah itu alih-alih pengen menyelamatkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan model asuransi nasional. Orang walaupun Surabaya, argumen pemerintah saat itu kalau tidak salah songgong ngindit bahasa Jawanya ya. Gotong royong. Gotong royong itu harus dilihat pada saat yang ikut banyak, yang sakit sedikit. Tapi ini yang ikut banyak, yang remek akeh, jebol. Gitu loh. Karena satu orang misalnya dia habis 10 juta, padahal per bulan cuma bayar kelas 3 itu 25.000. Ya